Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya adalah Nurlina. Di Fakultas Ilmu Kesehatan ini, saya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini pada acara orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi, saya akan memberikan materi mengenai etika akademik kehidupan kampus. Kita tahu bahwa etika akademik itu diartikan sebagai nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Jadi di sini diartikan sebagai ilmu tentang baik dan buruknya sesuatu yang diterima di masyarakat. Nah, etika akademik ini diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik dan buruk mahasiswa nanti sebagai salah satu bagian dari sivitas akademika Universitas Siliwangi. Nah, siapa sebenarnya sivitas akademika Universitas Siliwangi? Ya, yang termasuk sivitas akademika Universitas Siliwangi adalah dosen, tenaga pendidikan atau staf administrasi dan mahasiswa. Etika akademik di perguruan tinggi ini harus ditegakkan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk mengembangkan perguruan tinggi. Nah, sebagai seorang mahasiswa, Anda mempunyai tempat terhormat karena nantinya mahasiswa itu akan menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat. Kemudian mahasiswa juga menjadi harapan bangsa yang nantinya akan mengemban tugas di masa yang akan datang. Sehingga walaupun mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan akademik, kemudian menggunakan sarana-prasarana yang disediakan oleh Universitas Siliwangi, mahasiswa juga menggunakan fasilitas kegiatan kemahasiswaan yang tersedia. Mahasiswa juga mempunyai atau diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat, minat, serta mengembangkan diri. Tapi tidak cukup hanya ilmu pengetahuan atau knowledge yang dimiliki mahasiswa atau hanya skill saja. Setiap mahasiswa atau khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi ini harus mempunyai sikap mental atau attitude yang baik. Apa saja contoh attitude yang baik? Yang pertama adalah etika berbusana. Tentu pakaian yang digunakan mahasiswa pada saat proses perkuliahan rapi dan sopan. Tidak diperkenankan memakai t-shirt atau baju kaos yang tanpa kerah ya kalau pada laki-laki. Kemudian tidak boleh menggunakan celana pendek, tidak boleh menggunakan celana yang sudah robek-robek, ya, atau menggunakan sendal, atau tidak pakai alas kaki waktu melaksanakan perkuliahan di kampus. Nah, kadang pada waktu-waktu tertentu mahasiswa harus menggunakan jas alma mater, misalnya kalau ada PBL atau praktek belajar lapangan ke masyarakat. Nah, itu menggunakan identitas Universitas Siliwangi yaitu jas alma mater. Nah, pada saat sidang skripsi juga nanti Anda harus menggunakan pakaian yang lengkap atau full dress untuk laki-laki ya, dan perempuan pakai blazer. Itu etika berbusana. Nah, kemudian yang juga etika yang perlu dipatuhi adalah bahwa etika itu sudah masuk di dalam KTR atau kawasan tanpa rokok, yaitu di ruangan atau area di etika itu dilarang untuk kegiatan merokok. Tidak hanya kegiatan merokok, tapi juga memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Jadi nanti sebagai seorang mahasiswa Anda tidak diperbolehkan misalnya mengambil sponsor dari perusahaan rokok ya, karena itu termasuk mengiklankan atau mempromosikan produk-produk rokok dan tembakau ya. Nah, selain itu sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai akhlak yang baik, Anda juga harus mempunyai etika, terutama saat menghubungi dosen lewat WA atau WhatsApp ya. Yang pertama harus memperhatikan waktu ya, misalnya jangan sampai Anda kirim WA pada saat jam istirahat misalnya tengah malam ya, atau saat libur misalnya ya. Kemudian pada saat kirim WhatsApp atau WA, gunakan bahasa yang sopan ya, diawali dengan memperkenalkan diri ya, karena kita juga tidak hafal ya ini mahasiswanya siapa, semester berapa gitu ya.
Kemudian Anda ucapkan salam di situ, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa untuk menggunakan kata permohonan, ya. Misalnya, mohon maaf Bu, ini dengan siapa, keperluannya untuk apa, atau mohon bantuan, ya. Jadi biasakan menggunakan kata-kata permohonan pada saat WhatsApp atau menghubungi dosen. Kemudian ini yang penting, tidak memaksa, tidak terburu-buru, dan tidak menggurui pada waktu mengirim WhatsApp, karena kadang-kadang kata-kata itu menyebabkan jadi nanti hubungan Anda dengan dosen menjadi tidak nyaman atau tidak enak, ya. Jadi itu yang harus dihindari. Contoh untuk menghubungi dosen. Kemudian bagaimana etika Anda dengan tenaga kependidikan, ya. Yang pertama, setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan atau tenaga kependidikan atau teknik di Fakultas Ilmu Kesehatan, ya. Jadi apa bentuk dari kegiatan menghormati dari karyawan? Yang pertama, kalau meminta pelayanan harus yang sopan dan santun, ya. Jadi di situ di staf administrasi nanti kalau misalnya Anda ingin membuat surat izin penelitian atau membuat surat izin untuk melakukan misalnya membuat surat untuk tugas mata kuliah, maka nanti dari petugas administrasi yang akan membuatkan suratnya, ya, karena surat keluar itu harus ditandatangani oleh dekan atau wadek 1, ya, atau wadek 2 jika itu berhubungan dengan keuangan, ya. Nah, untuk itu maka Anda harus bersifat sabar dan menunggu sampai dengan layanan itu diberikan. Karena kan harus antri, karena biasanya yang mengajukan surat itu kan banyak, ya, jadi harus sabar, ya. Itu untuk etika terhadap sivitas akademika. Nah, selain itu Universitas Siliwangi juga sudah mengeluarkan peraturan rektor tentang pelanggaran akademik, ya, yang ada di Universitas Siliwangi, ya. Nah, apa itu pelanggaran akademik? Pelanggaran akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik. Nah, di situ nanti akan ada sanksi atau hukum karena sudah ditetapkan peraturannya, ya. Apa saja ini jenis pelanggaran akademik? Jenis pelanggaran akademik itu ada yang sifatnya ringan, ada yang sedang, ada yang termasuk pelanggaran akademik berat. Nah, apa saja yang termasuk pelanggaran akademik ringan? Contohnya mencontek. Ya, misalnya pada saat UTS atau UAS Anda membawa catatan yang padahal di situ tidak diperbolehkan untuk membawa catatan, ya. Dan di situ berarti Anda dengan sengaja, ya, mengeluarkan catatan yang berisi informasi-informasi untuk membantu Anda supaya nilainya bagus, ya, dengan tanpa seizin dari dosen. Karena kan kadang-kadang ada juga yang tugas atau ujiannya itu open book, berarti boleh buka buku. Tapi kalau yang tidak open book tentu tidak boleh buka buku, ya. Jadi kalau Anda melakukan, maka Anda melakukan pelanggaran akademik, ya, yang termasuk dalam pelanggaran akademik ringan. Tapi jangan salah, ringan pun nanti ada sanksinya, ya. Kemudian apalagi, misalnya bekerja sama, ya, misalnya dalam saat ujian Anda bekerja sama contek-contekan dengan teman-temannya, itu juga termasuk pelanggaran akademik ringan. Nah, yang kedua adalah jenis pelanggaran akademik yang sedang. Contohnya apa? Perjokian. Misalnya teman Anda yang harusnya ujian tapi Anda menggantikan ujiannya, misalnya, ya. Atau Anda yang membuatkan, atau mungkin pada saat diberi tugas itu Anda yang membuat, misalnya, itu perjokian, ya. Atau misalnya ada ujian UTS atau UAS, nah Anda membantu menjawab dari luar, misalnya, ya. Jadi mencarikan jawabannya ke temennya yang ada di dalam yang sedang ujian, itu termasuk kegiatan perjokian, ya. Nah, itu termasuk kategori pelanggaran akademik sedang. Nah, kemudian ada juga yang tergolong di dalam pelanggaran akademik yang berat. Apa saja contohnya? Misalnya plagiat. Apa itu plagiat? Menggunakan kalimat atau karya orang lain
sebagai karya sendiri. Jadi Anda anggap itu adalah karya Anda sendiri, sehingga bertentangan dengan kaidah penulisan. Nah, ini yang sering terjadi adalah mengambil sumber-sumber dari internet tanpa mengutip sumber aslinya, seolah-olah itu Anda yang menulis atau Anda yang membuat, padahal itu yang dibuat orang lain. Itu disebut atau dikategorikan sebagai plagiat. Ya. Nah, di Fakultas Ilmu Kesehatan itu supaya tidak terjadi pelanggaran akademik plagiat, maka kita melakukan yang namanya screening plagiarisme, ya. Dalam bentuk apa? Ada yang namanya reviewer jurnal. Jadi pada saat setiap mahasiswa nanti mau lulus atau ujian sidang, salah satu persyaratannya adalah harus membuat karya ilmiah, contohnya jurnal, ya. Nah, jurnal ini harus direview oleh dosen pembimbing. Ya tadi, supaya jangan sampai itu plagiat, ya, sehingga ada screening awal ya dari dosen pembimbing untuk pembuatan tugas akhir atau skripsi ini. Jadi ada reviewernya untuk melakukan pengecekan. Selain itu, untuk persyaratan di dalam ujian sidang juga karya ilmiah yang akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal itu harus dites Turnitin, ya. Jadi untuk Turnitin ini adalah suatu software ya untuk memadankan kalimat dan gaya bahasa tulisan dengan hasil karya ilmuwan lain yang sudah dipublikasi. Jadi Turnitin ini nanti akan memberitahu berapa persen kemiripan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Ya, biasanya untuk batas zona hijau itu kalau 0 sampai 20%. Nah, itu zona hijau berarti sama sekali itu karya kita, ya. Nah, kadang-kadang di Kesmas juga masih ada yang antara 20 sampai 30 yang masih kita bisa toleransi. Tapi tidak boleh lebih dari 30%, ya. Terus kemudian apalagi yang termasuk pelanggaran akademik yang kategori berat, ya, yaitu pemalsuan. Ya, pelanggaran akademik berat yang lainnya adalah pemalsuan. Ya, jadi dengan sengaja atau tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah atau memalsukan nama atau tanda tangan atau memalsukan nilai atau memalsukan transkrip ijazah atau memalsukan tanda tangan dosen atau tadi memberikan keterangan ataupun laporan yang tidak semestinya, ya, itu termasuk kegiatan pemalsuan. Kadang-kadang itu mahasiswa kalau misalnya mau ujian kan harus ada tanda tangan dosen pembimbingnya bahwa dia sudah di ACC untuk ujian, ya. Nah, bisa terjadi itu mahasiswa menandatangani sendiri atau tadi di KD, ya, tanda tangan dosennya. Itu termasuk di dalam kegiatan pelanggaran akademik berat, ya. Kemudian penyuapan. Jadi menyuap, misalnya tadi membujuk atau memberi hadiah, ya, kepada dosen supaya dapat nilai bagus atau supaya nanti skripsinya itu diloloskan ujian misalnya, ya. Kemudian pelanggaran akademik yang lain adalah penghinaan, kemudian juga merendahkan martabat orang lain, ya, atau mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, apa sanksi dari pelanggaran? Kalau pelanggaran akademik itu ringan, itu dilakukan peringatan keras, bisa juga dalam bentuk peringatan tertulis atau pengurangan nilai atau tidak lulus ujian mata kuliahnya, ya. Sedangkan untuk pelanggaran akademik sedang itu bisa dicabut hak atau izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara, ya. Sedangkan untuk kegiatan sanksi pelanggaran akademik berat itu setinggi-tingginya adalah pemecatan. Tapi biasanya pemecatan itu dilakukan apabila sudah secara permanen setelah tadi dilakukan pemberhentian sementara, ya. Untuk prosedur penetapan sanksinya nanti akan dibentuk tim khusus dan akan ditetapkan dalam suatu rapat senat fakultas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya sebagai seorang mahasiswa yang baik, tentu kita harus mematuhi semua aturan-aturan yang ada di Universitas Siliwangi, dan harapannya juga Anda menjaga hubungan baik dengan seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Siliwangi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan
mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan slot waktunya untuk kami dari pengelola, dari Prodi, untuk menjelaskan bagaimana itu program studi kesehatan masyarakat. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Ya, penyambutan mahasiswa baru tahun ini agak sedikit berbeda dibanding dengan tahun lalu, karena baru tahun ini kami melakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru Ombus ini secara virtual karena situasi pandemi saat ini. Nah, sebelum kita bicara tentang masalah kurikulum, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah berdirinya program studi. Yang pada awalnya FIK yang kita kenal saat ini itu bernama Fakultas Kesehatan Masyarakat yang didirikan pada tahun 1999 berdasarkan SK Yayasan. Jadi untuk diketahui bahwa sebelum tahun 2014 kami Unsur ini adalah merupakan perguruan tinggi swasta. Jadi angkatan pertama lahir di tahun 99 dan pada saat itu FKM itu hanya memiliki satu program studi yaitu kesehatan masyarakat yang diakreditasi pada tahun 2004, tahun 2010 hasilnya B oleh BNPT dan baru pada tahun 2016 kami diakreditasi oleh LAMPTKes, Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan. Hasilnya alhamdulillah tetap B dan kami habis akreditasi di tahun 2021 sehingga tahun ini kami sedang melakukan persiapan untuk reakreditasi. Mohon doanya agar proses reakreditasi bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan peringkat yang baik. Nah, kemudian pada tahun 2011 nama FKM itu berubah menjadi FIK, Fakultas Ilmu Kesehatan, karena kami berencana untuk mengembangkan program studi baru yang meskipun program studi baru itu baru berdiri di tahun 2018. Jadi sejak tahun 2018 FIK ini memiliki dua program studi, yaitu Kesehatan Masyarakat dan Gizi. Nah, struktur organisasi prodi itu ada di bawah fakultas, di mana di prodi itu ada dua kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Kaprodi atau Kajur yang kebetulan pada periode ini dipimpin oleh saya. Kemudian juga ada Sekprodi, dan atau istilahnya adalah Sekjur, itu Pak Yudan. Kemudian baru ada dosen sebagai tenaga fungsional. Nah, saat ini Kesmas punya 15 dosen tetap, semuanya sudah S2, tapi baru Pak Dekan aja yang sudah S3, dan insya Allah saya juga sedang running S3 di UGM masuk semester 3. Ini ada beberapa foto dosen, saya kecil-kecil dan tidak tampak muka. Kami juga baru sadar bahwa kita ternyata nggak punya foto dosen lengkap, ya, karena memang agak sulit untuk bertemu secara lengkap. Nah, foto di atas itu adalah foto pada saat pasca seminar tentang stunting, yang di bawahnya adalah foto setelah kegiatan angkat sumpah. Meskipun backgroundnya sama, karena sama-sama diselenggarakan di hotel yang sama, tapi ini waktunya berbeda. Kemudian yang paling atas itu ada situasi di ruang rapat, pertemuan dosen untuk koordinasi dan juga ada tendik, dan untuk yang foto di bawah itu yang pakai jas putih tulang itu dosen, dan di depan dan di belakangnya itu ada mahasiswa yang pegang amplop pada saat setelah selesai yudisium sidang. Nah, mungkin ada yang sedikit masih belum paham apa itu kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan masyarakat itu merupakan gabungan ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui upaya masyarakat yang terorganisir, di mana semua upaya itu dilakukan untuk mendukung agar setiap orang di masyarakat memiliki standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Itu adalah definisi Winslow. Nah, dengan demikian bahwa ini agak sedikit berbeda dengan bidang kedokteran, bidang keperawatan, ataupun kebidanan.
Jadi klien kita itu adalah masyarakat yang notabene orang sehat gitu ya. Berbeda dengan bidang kedokteran kesehatan lainnya di mana kliennya adalah pasien. Nah, bidang Kesmas ini cukup banyak, ada epidemiologi, di mana epidemiologi sebagai inti atau mother of public health. Kemudian ada biostatistik atau matematikanya di rumpun kesehatan, ada promosi kesehatan, administrasi dan kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan reproduksi, dan gizi kesehatan masyarakat. Di mana semua bidang itu kemudian terjalankan ke dalam mata kuliah yang ada di Prodi Kesmas. Yang kemudian akan seperti apa nanti lulusan dari Kesmas? Nah, kita punya yang namanya profil lulusan. Nah, profil lulusan ini mengacu pada profil lulusan yang ditetapkan AIPKMI. AIPKMI adalah Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jadi kita membuat profil lulusan di mana diharapkan mahasiswa yang telah lulus pendidikan di S1 Kesmas itu mampu menjadi miracle, keajaiban di bidang kesehatan masyarakat, di mana lulusan tersebut memiliki kemampuan sebagai manajer, inovator, researcher, apprentice, komunitarian, leader, dan edukator. Nah, kemudian kita bicara masalah kurikulum, bahwa kurikulum kita ini adalah merupakan mengikuti kurikulum nasional AIPKMI, di mana ada 86 SKS yang menjadi kurikulum nasional, kemudian sisanya adalah kurikulum peminatan dan juga kurikulum khas Unsil maupun prodi. Nah, total SKS yang harus ditempuh adalah 148 SKS, bisa ditempuh dalam 8 semester. Dia bisa kurang, tapi banyak yang lebih. Dan semoga Anda bisa lulus tepat 8 semester gitu ya. Dan saat ini kami punya 4 peminatan, yaitu epidemiologi, AKK, Promkes, dan Kesling. Nah, kami juga punya program PBL 1 dan 2 dan juga program magang. Nah, itu adalah program yang merupakan kegiatan lapangan di masyarakat atau di institusi kesehatan. Kemudian gimana sih kegiatan akademiknya? Ya, kuliah gitu ya, sama seperti halnya sekolah, ada kuliah, dimana kuliah semester ini dilaksanakan secara daring karena situasi pandemi. Ya, ada juga ujian, UTS dan UAS, tentu daring juga. Ada penugasan, kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan dikontrak di awal kuliah. Nah, nanti Anda semester 1 dan 2 ini mengambil mata kuliah paket, artinya sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan. Baru nanti di semester 3 dan seterusnya, jumlah mata kuliah atau SKS yang diambil per semesternya itu tergantung dari IPK yang diperoleh. Maksimal SKS yang diperoleh itu bisa diambil tuh sebanyak 24. Jadi kalau misalnya tawarannya adalah 20 SKS, Anda IPK-nya minimal 3, berarti Anda punya 4 SKS sisa yang bisa Anda gunakan untuk mengulang di semester bawah atau yang bisa Anda gunakan untuk mengambil mata kuliah yang ada di semester atasnya. Jadi, kalau IPK Anda konsisten baik, maka Anda bisa menyelesaikan kuliah tanpa utang mata kuliah di semester bawah. Kemudian, kontrak mata kuliah dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui SIMAK, nanti dosen wali yang akan mengaksepsi atau menyetujui. Nanti mungkin ada sesi khusus untuk dosen wali ya. Nah, kemudian kita akan mulai kuliah di 21 September. Periode 14-18 ini periode kontrak mata kuliah melalui SIMAK, kemudian juga ada KPRS dan cuti akademik. KPRS itu jadi kalau misalnya Anda ada mata kuliah yang ketinggalan, itu bisa dikontrak ulang atau Anda ganti mata kuliah, itu juga bisa dilakukan di periode ini. Ada UTS di November 9-21, UAS tuh 11-23 Januari. Kuliah semester ganjil berakhir di 21 Februari dan kuliah semester genap berawal di 22 Februari. Ini hampir nggak ada jeda karena memang kita mulai kuliah semester ganjil agak sedikit terlambat di bulan September ya. Biasanya kita mulai Agustus.
Nah, kemudian setiap mahasiswa juga memiliki pembimbing akademik atau istilahnya dosen wali. Ini membantu Anda untuk proses kontrak mata kuliah di awal semester, juga untuk membantu hal yang terkait dengan non-akademis. Jadi silakan keep in touch, kontak dengan dosen wali masing-masing, karena dosen wali Anda ini tetap dari awal sampai nanti akan lulus, ya itu pasti dengan dosen wali yang sama. Apa yang harus kita lakukan ketika mulai kuliah? Ya sama saja ya, ada etika-etika yang harus diikuti. Ya misalnya kuliah jangan banyak bolos sesuai jadwal, kalau ada izin pindah kelas, confirm dengan dosen pengampunya, tugas dikerjakan dengan tepat waktu, ujian mengerjakan. Kemudian juga karena kita saat ini kuliah daring, berperan aktif dalam kuliah daring. Kuliah daring itu kan ada dua ya, yang pertama secara langsung, yang kedua tidak langsung. Kalau kuliah daring yang tidak langsung, ya misalnya Anda akan dirujuk ke link materi kuliah, atau misalnya lewat Google Classroom Anda unduh materinya. Itu kan Anda bisa lakukan sambil leyeh-leyeh, sambil makan popcorn misalnya kayak di bioskop. Tapi ketika kuliahnya secara langsung lewat virtual, misalnya pakai Zoom, Google Meeting, tentu keterlibatan penuh mahasiswa diharapkan, salah satunya dengan mengaktifkan kamera selama kuliah. Terus gimana nih kalau kuota terbatas, jaringan luplap misalnya tidak stabil? Ya komunikasikan dengan dosen pengampu mata kuliah sebaik-baiknya. Nah, karena waktu yang terbatas untuk penyampaian informasi tentang kurikulum prodi, jadi ya itu tadi gambaran sedikit banyak tentang apa yang akan Anda hadapi satu semester ini dan yang akan datang. Niatkan dari awal bahwa kuliah untuk mencari ilmu. Anda harus bersyukur bahwa tidak semua orang itu punya anugerah untuk bisa berkuliah tahun ini, dan tidak semua orang juga bisa melewati situasi ini dengan baik. Jadi gunakan nikmat Anda dengan sebaik-baiknya, nikmati setiap prosesnya. Tidak ada yang bilang kuliah S1 itu susah atau gampang-gampang saja. Pasti ada pahit getirnya, ada suka dukanya. Konsisten, tetap bersemangat dari semester 1 sampai semester akhir. Targetkan lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3. Niatkan bahwa hari ini Anda berkumpul bersama satu angkatan, dan niatkan pula bahwa kelak nanti di semester 8 Anda berkumpul bersama untuk merayakan kelulusan satu angkatan seluruhnya secara lengkap. Kemudian, meskipun disibukkan dengan kegiatan akademik, tidak boleh lupa untuk tetap melanjutkan hidup, menikmati hidup, menggeluti hobi, mengisi kegiatan lain di luar kegiatan akademik. Ada ormawa misalnya yang harus diikuti. Karena banyak beasiswa yang salah satu persyaratannya adalah aktif di organisasi. Kemudian juga kalau ada yang berwirausaha, silakan lanjutkan kegiatan Anda sesuai dengan passion Anda. Jadi akademik jalan, kegiatan di luar akademik pun tetap berlangsung dengan baik, ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada mahasiswa baru Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Selamat, Anda sudah bisa sampai di sini. Selamat bergabung bersama kami, keluarga besar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Maywati SKM MKes, staf dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses perkuliahan. Ya, karena Anda mahasiswa baru datang pada saat edisi pandemi, sehingga segalanya semua adalah daring, maka video ini dibuat untuk membantu memperkenalkan bagaimana proses perkuliahan di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Jadi, pertama, kuliah baru dapat Anda ikuti setelah Anda melaksanakan kegiatan kontrak mata kuliah atau validasi pada sistem akademik ya, di SIMAK Universitas Siliwangi, yang nanti akan menyesuaikan dengan jadwal yang dikeluarkan oleh jurusan. Ya.
Dan untuk bagaimana tata cara kontrak dan validasi mata kuliah, nanti ada materi tersendiri dari rekan-rekan BEM dan BLM ya, nanti akan menyiapkan itu. Nah, sekarang bagaimana proses perkuliahannya di Prodi Kesehatan Masyarakat ini? Sesuai arahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk perguruan tinggi, semua dilaksanakan secara daring. Jadi semua harus daring, tidak ada luring, kecuali untuk materi-materi tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk daring. Misalnya harus praktikum di laboratorium menggunakan regen, tidak mungkin mahasiswa melaksanakan sendiri di rumah. Itu baru nanti akan ada di setting dengan cara tersendiri dan dengan protokol kesehatan yang sesuai. Ya. Bagaimana terutama untuk di kesehatan masyarakat ya? Karena untuk semester 1 ini mata kuliah umumnya ada mata kuliah materi ya, teori ya. Saya rasa tidak banyak mata kuliah yang terkait dengan praktikum. Nanti kuliah akan lebih banyak dengan daring, menggunakan berbagai metode, menggunakan berbagai media, bisa secara tatap muka, bisa menggunakan media Zoom, Google Meet, Google Class, mungkin Webex ya, atau WA Group ya, model video conference dan lain sebagainya. Ya. Model mana yang akan dipilih itu sangat tergantung dari kesiapan dosen yang bersangkutan. Jadi mungkin mata kuliah A menggunakan Zoom, mata kuliah B menggunakan WA Group saja, itu diperbolehkan dan oleh universitas dipersilahkan, itu bebas ya. Jadi dosen diberi kebebasan, silakan menggunakan berbagai media yang bisa memfasilitasi untuk itu. Terutama di kuliah daring, aturan mainnya sebenarnya sama dengan kuliah tatap muka secara langsung, dengan tatap muka luring ya, harus ada daftar hadir mahasiswa. Kalau kuliah langsung ada tanda tangan di daftar hadir mahasiswa. Kuliah daring bagaimana? Nanti dosen akan merekap ya berapa banyak mahasiswa yang hadir, siapa saja ya. Ini karena mahasiswa semester 1, kami juga belum lihat wajah Anda, belum kenal seperti apa. Jadi nanti pada saat Anda kuliah daring, kameranya dihidupkan ya. Jangan sampai nanti kameranya dimatikan, mahasiswanya kuliah sambil tidur atau jangan-jangan ditinggal tidur gitu ya. Jadi nanti supaya kelihatan, betul tidak sih ini mahasiswa semester 1 jurusan kesehatan masyarakat ya. Jangan-jangan nggak ada mahasiswanya gitu ya. Jadi itu yang pertama, daftar hadir, aturan mainnya tetap 75% itu kalau untuk luring. Untuk daring ya, walaupun tidak saklek 75% tapi kehadiran harus ada ya. Jadi tetap harus ada kehadiran, daftar hadir Anda muncul di kameranya nanti pada saat kuliah daring ya. Bagaimana dengan masalah teknis? Bu, di lokasi saya tidak ada sinyal susah, koneksi susah dan lain sebagainya. Kami tidak akan memaksa Anda yang berada di daerah untuk pergi ke kota hanya untuk mengikuti mata kuliah ya, apalagi situasinya sekarang kasusnya sudah mulai banyak lagi ya. Kita semua dihimbau untuk kembali tetap di rumah begitu ya. Jadi silakan berkomunikasi langsung dengan dosen yang bersangkutan. Saya rasa kalau hanya untuk SMS bisa ya, untuk WA barangkali juga bisa. Karena kalau untuk Google Meet atau Google Class itu mungkin butuh sinyal yang kuat begitu. Kemudian video conference juga harus butuh sinyal yang kuat. Tapi kalau untuk WA kan atau SMS bisa dibaca. Nanti kapan-kapan kalau sudah ada sinyal, silakan hubungi dosen yang bersangkutan. Bapak, Ibu mohon maaf, dengan etika tentunya ya. Bapak, Ibu mohon maaf, perkenalkan nama saya siapa, semester apa, semester berapa ya, kemudian mata kuliah apa. Saya tidak bisa mengikuti kuliah Bapak karena terkendala sinyal. Termasuk nanti kalau ada keterlambatan, ada penugasan, karena aturan main perkuliahan tetap sama. Ada perkuliahan, ada tatap mukanya, ada penugasan, kemungkinan mungkin ada diskusi ya, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Ya, silakan komunikasikan dengan dosen yang bersangkutan. Termasuk ketika Anda terlambat menyelesaikan tugas. Saya nggak punya laptop Pak, saya nggak punya laptop Bu, saya nggak bisa pergi ke rental karena riskan gitu ya, beresiko dan lain sebagainya. Langsung hubungi dosen yang bersangkutan. Ya, saya rasa semua orang ya sekarang banyak
permakluman untuk permasalahan-permasalahan teknis seperti itu. Ya, itu tadi untuk perkuliahan ya. Keterlambatan, berapa lama keterlambatan, boleh terlambat mengikuti kuliah di setiap sesinya, itu juga kembali ke aturan main dosennya masing-masing. Ada yang mungkin menerapkan boleh terlambat 15 menit, 20 menit, ya boleh, silakan. Anda terlambat, beberapa dosen kemarin bisa menerapkan saya terlambat 30 menit masih diperbolehkan ikut, ya barangkali dia terkendala sinyal dan lain sebagainya, boleh, silakan. Tetapi juga jangan sampai setiap kegiatan ya, setiap mata kuliah atau semua mata kuliah kok terlambat terus gitu. Ya, ini harus diperhatikan juga ya. Kemudian kalau misalnya Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan di saat jam yang sudah terjadwalkan, bagaimana? Boleh tidak pindah kelas ya? Kembali komunikasikan kepada dosen yang bersangkutan ya. Kalau boleh pindah kelas semester 1 ini, kalau tidak salah ada 3 kelas ya, jadi berarti ada 3 jadwal yang dibuat oleh jurusan ya, di 3 jadwal yang berbeda untuk setiap mata kuliahnya. Jadi kalau Anda kelas A, jadwal Anda di kelas A, tapi Anda tidak bisa mengikuti perkuliahan di kelas A yang terjadwal, mau pindah ke kelas B, komunikasikan dengan dosennya. Karena nanti Anda dosen tidak bisa merekam ya, Anda ada di kelas yang mana begitu. Kalau Anda tidak melaporkan diri. Ya. Kemudian walaupun ini kuliah daring, ya, tidak bisa melihat langsung ya, tapi etika tetap harus ada. Makanya tadi kamera dinyalakan, jangan dimatikan. Kalau kamera dimatikan, nanti dosen yang ngasih mata kuliah, mahasiswanya di bawah selimut ya sambil tidur gitu ya, atau atasnya berbaju rapi, bawahnya pakai kolor atau pakai sarung gitu ya. Etika tetap harus dipakai ya, termasuk ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk dosen ya. Sebenarnya nanti ada panduan dari pihak universitas ya mengenai bagaimana tata laksana kegiatan kuliah daring dan juga termasuk kuliah luringnya, supaya itu bisa terpakai bukan hanya di masa pandemi. Tapi nanti sekarang masih proses, nanti akan di-share oleh universitas ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana proses perkuliahan di program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Ya. Selamat datang, kita sebagai Anda berada di kesehatan masyarakat, kita sebagai agen perubahan untuk berperilaku sehat. Maka dimanapun kita berada, pesannya sama, ya. Gunakan masker, jaga jarak dan juga rajin mencuci tangan. Sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ise Siti Aisyah dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, akan memaparkan tentang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi Kampus Merdeka itu tidak mengenal batas wilayah, batas waktu, dan batas universitas ya. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang sesuai yang mereka inginkan. Jadi kebijakannya ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, di mana mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan bisa mengikuti seluruh proses pendidikan dan pembelajaran pada program studi di perguruan tingginya sendiri, bahkan bisa mengambil mata kuliah di prodi di perguruan tinggi yang lain, atau juga bisa mengambil mata kuliah yang berbeda di luar program studinya di perguruan tinggi yang lainnya juga. Nah, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana semua pembelajaran dilakukan secara daring,
maka kesempatan untuk mengambil mata kuliah di universitas yang berbeda yang kita inginkan itu bisa terwujud oleh si mahasiswa tersebut ya. Jadi melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada 1 semester mahasiswa punya kesempatan untuk mengambil setara dengan 20 SKS atau juga 2 semester setara dengan 40 SKS untuk mengambil program mata kuliah di program studi di perguruan tinggi yang berbeda atau di luar program studi di perguruan tinggi yang berbeda. Jadi di sini mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kemandirian ya dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan ya, bagaimana juga dia mampu berkolaborasi, mampu melakukan tuntutan kinerja dan mencapai apa yang menjadi target yang diharapkan ya. Nah, di sekarang pun ada panduan ya bagaimana Kampus Merdeka ini bisa dilaksanakan. Walaupun demikian sudah ada panduannya dan sudah ada programnya ya, cuma untuk Fakultas Ilmu Kesehatan atau yang bergerak di bidang kesehatan itu memang dibebaskan ya, tidak melakukan Kampus Merdeka gitu ya. Itu mungkin yang mudah-mudahan yang lainnya gitu ya, sekarang pun diperbolehkan bagi di luar bidang kesehatan kalau ingin mengambil mata kuliah di bidang kesehatan gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang mohon maaf ada satu program ya yang tadi ya namanya adalah Permata Sakti ya. Jadi pengiriman mahasiswa untuk belajar di universitas yang sudah ditentukan ya. Universitas-universitas yang akreditasi A itu boleh menerima ya mahasiswa-mahasiswa dari yang akreditasinya C ya atau B atau juga dari kampus swasta ya. Itu yang sekarang sedang digulirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.